Bapak Ibu? Alhamdulillah, dan di tengah-tengah kita, di depan kita, Ibunda kita tercinta yang kita tunggu-tunggu terkait dengan PKG, Ibu Dr. Anda Suminase Magister Sains telah membersamai kita. Oleh karena itu, tetap semangat Bunda, salam sehat. Waktu kami aturkan kepada panjenengan, teman-teman yang ada di rumah juga semuanya sehat dan tetap semangat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kita tuntas, pas dan pas. Ya. Tetap beri aplaus semangat untuk Ibunda kita tercinta. Mudah-mudahan. Ibu dan Bapak peserta pengelolaan penilaian penetapan angka kredit gabung guru SMA SMK SLB yang berbahagia, baik yang berada di Hotel Siliwangi ataupun di dunia maya, mencari di sana ya, di webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karunia Allah Subhanahu wa taala, kita yang berada di ruangan ini maupun yang berada di virtual mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan ya, dan selalu diberikan bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, itu senantiasa bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Sore ini Bapak Ibu sudah mendapat materi dari Bu Titi, dari Pak Kabit, atau tadi Ibu yang baru Bu Titi. Baru Bu Titi. Yang kedua ini saya. Mohon maaf, harusnya saya tadi pagi, tapi karena ada satu dan lain-lain, maka saya bertukar waktu dengan Bu Titi. Ibu dan Bapak, sore-sore ini enaknya kita nyanyi apa ini ya? Biasanya kan pada senang nyanyi ya, Mas ya? Nyanyi apa ya sebenarnya? Oh, nyanyi ini ya, padan bulan saja ya, sebenarnya ya. Ayo, bisa Bu? Saya Bu, yo moco, dolana, Joko, bisa ya? Nah, moga Bu. Iya, monggo. Mau duet Bapak Ibu? Bapak Ibu yang bisa, monggo. Agak keras ya, Pak Mas ya. Ada YouTube-nya nggak, Mas Aris? Ada ya? Yo prakanca dolanan Joko. Ada bulan, ada Nikoyolina. Dan bulan ini suaranya sudah ke-10. Oke, sambil nunggu teman-teman yang mau masuk ada sibuk lewat ya. Bapak Ibu, bicara PKG. Sebenarnya PKG ini kan sudah umurnya sudah berapa tahun ya Pak? Sudah berapa tahun PKG ini? 2013, ya kan? 2013. Berarti sudah berapa tahun ini? Terbiasa ya Bu. Tapi sampai hari ini yakinkan tidak ada kendala di PKG. Ya nggak apa-apa karena sering berganti, banyak yang purna, yang tahu sudah pernah belajar purna, registrasinya masih belum sempurna, sehingga tetap kita harus semangat belajar untuk penilaian kinerja guru. Ibu
Ibu dan Bapak, sesi ini nanti akan kita bincang-bincang santai saja terkait penilaian kinerja guru. Ya. Izinkan bagi yang belum mengenal, mungkin baru pertama kali, ini banyak KSKS baru, banyak sekretariat baru juga. Saya mengenalkan nama saya Suminar. Boleh panggil saya Busu, Busumi, Buna, Busi, Bunarse, Busuminar, Busuminarse. Tapi dari lahir bapak saya manggilnya Mimi. Karena dikira itu saya itu orang Madu, padahal saya orang Jawa Tengah asli ya, lahir di Padang seperti Semarang. Ya, saya dulu baru tahun 84 jadi guru. Dan sekarang sudah hampir pensiun 2 tahun lagi ya. Sudah 58 yang sudah pantas ya. Jadi itu tuh kalau mau 88 ceritanya nanti sedikit overview, tetapi saya tidak akan bercerita, tapi menggali dari Bapak dan Ibu. Untuk itu nanti saya menggunakan Padlet saja. Kita bermain-main dengan Padlet, dari apa yang Bapak Ibu tuliskan nanti kita tanggapi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya ingin juga Bapak Ibu praktek, atau nggak praktek? Ya, tapi nanti tak untuk kelompok ya, nanti dibantu masyarakat teman-teman 10 kelompok saya bawa berkas, nanti kita praktek coba menilai seperti itu apa kesimpulannya gitu ya. Tetapi nanti yang satu berkas adalah milik salah satu ibu dan bapak di kelompok, yang satu nanti dari berkas yang ada nanti fit. Jadi satu kelompok nanti akan menilai 5 berkas dengan instrumen sudah saya siapkan untuk membagi kegiatan, gitu ya. Terkait SKP, nanti juga SKP saya tidak akan tetap banyak. Kemarin waktu pertemuan awal dengan narasumber sudah sepakat kalau SKP kita masih tetap SKP yang lama, tetapi nanti wawasan saya Bapak Ibu ya, yang sekarang ada itu seperti apa dan bagaimana untuk pengusutan penetapan jabatan fungsional secara nasional JF ya, jabatan fungsional yang menjadi dasar perbaikan Permentan RB nomor 16. Mudah-mudahan tahun ini bisa langsung ya. Sampai kesel saya diundang ya. Sudah perbaikan, dicoba, datang regulasi baru, ganti lagi ya, itulah dinamika. Jadi itu kira-kira sampai nanti malam itu 24 pembahasan kembali. Oh iya, jam berapa tuh Bu? Aku kok baca itu 24 itu sebenarnya. Oh 21 baru ini. Ya, benar. Nah, oh iya, Bapak Ibu bisa mengikuti paparan saya, boleh diambil dulu materinya monggo. Yang ada di rumah, ada di sekolah, ada di dunia maya, monggo bisa akses linknya SID X besar, X kecil, angka 1 G kecil. Monggo dipastikan dulu. Bisa diatur enggak? Banyak materinya ya, tapi saya tidak akan terangkan semuanya, hanya cukup-cukup ya. Coba dulu, buka. Coba dulu, bisa dibuka enggak? Ya, takutnya. Coba Bapak Ibu dibuka, saya pastikan dulu linknya bisa dipakai enggak?
Ada ya, materi bisa dibuka ya. Kok saya lupa banyak isinya banyak. Ada peserta yang menanyakan. Coba di kok cuma satu ya? Apa? Presensi dulu. Bukan loh. Isinya banyak itu. Coba dicek hari ini. Mas Arief coba di kok isinya itu. Saya isinya banyak, baik. Yang tolong dicek. Kalau ada aku yang baru aja. Berapa Bapak Ibu? Cuma satu. Oh bukan. Isinya draftnya itu lumayan banyak. Sengaja saya aturi biar Bapak itu nanti bisa belajar. Ini isinya loh. Ada beberapa file. Saya tak kasih link baru aja. Nah, kasih ya. Bentar. Saya coba bisa Pak, jadi terkorup. Tidak ada Bapak Ibu. Terkorup. Oh. Bentar. Ini apa karena Recording stopped. Recording in progress. Dipikirin bangetnya. Permisi ya. Dua anak. Satu aja.
Ini cuma sabar Mbak Eda, nggak usah didengerin. Rezeki itu Allah yang ngatur. Jadi kita nggak perlu khawatir. Alhamdulillah. Ini kamu bicara. Recording stopped. Recording in progress. Lagi untuk soal di Bu. Kok untuk apa-apa tuh Bu? Lah kan lawuh-lawuh kayak karo kuwi. Loh, ben kapan? Oh. PKB bagian apa ini? Pelaporan hasil PKG. Nah, apalagi? 4 tahunan, apalagi? SKP. Ya, berarti kerja. Duluan mana? PKG, ya, PKG jadi beserta dokumen bukti portofolio selama setahun diajukan kepada kepala sekolah untuk dijadikan penilaian kinerja. Betul. Jadi capaian SKP. Capaian SKP ditambah dengan perilaku, jadilah apa Bapak Ibu? Ya, penilaian prestasi. Nah, jadi rapotnya kita Bapak Ibu ya, itu kan PNS sebagai ASN. Nah sekarang sebagai guru, Bapak Ibu kan diberi hadiah, ya nggak? Apa penghargaannya? Apa penghargaan dari guru? Iya, yang sudah melaksanakan kinerja setahun itu berkas SKP-nya sesuai dengan SKP tadi ditambah dokumen DUPAT ya jadilah PKG PAK tahunan gitu ya, itu nggak itu sehingga rencana SKP dengan capaian SKP dengan 4 tahunan itu angkanya harusnya bagaimana? Recording in progress. 12 kan? Ya tidak. Kalau guru itu melaksanakannya apa yang dijanjikan di awal tahun maka dicapai pada akhir tahun dinilai oleh kepala sekolah sebagai atasan langsung. Begitu kan Bapak Ibu sekolah kan? Diminta nggak RPP-nya? Diminta nggak hasil PKB-nya? Ditandatangani oleh KSK? Iya, ya kan? Terus jadi nilai prestasi kerja. Nah, berkas portofolio itu kalau untuk PAK tahunan, apakah membuat lagi? Misalkan si Bapak Ibu guru tadi apa ya? Recording stopped.
Yang sewu Kresna 2 jadi dipakai kata untuk suruh meeting. Ini nggak ngangkat teman-teman yang di belakang nggak bisa tahu. Yuk ganti channel. Ya. Selain itu, yang ada ruangnya, ruang Kresna, ruang Kunti bisa digunakan dengan baterai nggak apa-apa. Oh, berarti untuk sudah nggak usah buka lagi nanti. Ada empatnya dibuka. Jangan ambil yang Kresna 2. Yuk, yang Kresna 2 balik kanan dulu, mereka dulu. Jadi makanya teman-teman yang di sana belum nyambung ya Mas Adil ya. Pas bunyinya itu P4 saja ada ruang ya. Pokoknya ada ruang Kresna 2, ruang Kunti apa itu P4 TK besar semua 2018. Belum tak isi itu. Baru tahu ya. Ya, yang pakai ruang P4 TK besar semua 2018. Atau baterai sebentar ya enggak? 18. Satu Romawi. Namanya berdua itu ya. Berarti nanti diambil siapa yang meneliti saya. PKB sebagai pelengkap penderita aja ya. Ya. Bapak Ibu kan kadang-kadang yang bisa didengar sana itu, saya nggak kira bisa dipakai mulai seperti naik di sini kan juga ini kan baik-baik. Padahal kalau kita hitung dari 37,5 yang 29,75 itu dari unsur apa? PKG itu pengarahannya sebenarnya baik. Coba berapa persen Pak Bu itu situ? 29,75 dibagi 37,5. Yuk diwangi hitung. Kita persen itu. Ya. Yes. 70 lebih hampir 80 kan? Nah iya. Porsi hampir 80% tidak diperhatikan. Gitu. Nah ini nanti monggo kita sama-sama mulai melirik betapa pentingnya PKG itu untuk pengembangan profesi teman-teman kita. Ya, bagaimana dia berpengaruh pada capaian kinerjanya. Oke. Baik, sudah ini kebiasaan misalnya ada grafik capaian, kelemahannya apa. Untuk basis data Bapak Ibu, misalnya IHT, bisa nggak dari hasil PKG? Nek bener-bener jauh. Ayo ngomong, sampai yang Bapak Ibu terima PKG di tahun 2021 itu namanya PKG sumatif, ya. Nanti di bulan Januari kan ada staf awal PKB lagi untuk menentukan rencana PKB. Itu namanya PKG formatif. Dilihat lagi nggak teman-teman gurunya? Ya usah, karena jaraknya hanya tinggal berapa minggu kan, maka PKB sumatif langsung diambil sebagai PKB formatif tahun berikutnya.
itu yang jadi dasar untuk merencanakan KB. Kalau mau IHT, apa yang masih lemah dari guru kita? Yang mau dikembangkan apa? Inilah pijakannya sebenarnya itu. Di samping materi-materi yang Januari, Februari, Maret, tim penilai sudah bekerja sejak bulan Januari. Tim penilai PKB tadi melaksanakan yang namanya pengamatan, pemantauan. Pada akhir bulan Oktober pengamatan. Pengamatan kemudian diolah, dilaporkan jadi laporan PKG. Balik lagi tugasnya seperti ini. Jadi kalau kita mau benar-benar melaksanakan PKG luar biasa loh kan, banyak sekali. Tapi pusat ya, saya penilai pusat menemukan pengajuan 4 tahun, catatan faktanya nggak ganti-ganti, persis seperti itu. Benar Pak. Bahkan ada yang nilainya jumlahnya salah, kita sebenarnya mulai Ibu, ada yang seperti itu. Jadi saya cerita pengalaman saya apa menganggap bahwa PKG formalitas. Siapa yang paling tanda? Saya nggak bilang bahwa pikiran kita, wawasan kita, tetapi pengembangan kompetensi maupun nanti membawa diupdate lagi pemahaman teman-teman di sekolah, terutama yang paling mendesak justru pemahaman di instrumen 1A. Itu sering nggak kesentuh. Ya, mereka hanya langsung ke B. Bunder, isi silang. Ini karepe apa? Bu. Apa sih? Catatan fakta dengan dari silangnya. Oh, itu. Apa Pak? Gimana Pak? Sedang di 10 kan. Assalamualaikum. Sekarang tak kamu dimakan. Nih, tapi sekarang. Kemana? Dan seperti itu sampai mari Bapak Ibu tolong dibuka tabletnya pakai HP-nya masing-masing saja ya. SID X besar kecil 1 sen. Aku mau digital Ibu Harma, ini aku baru mari Pak Janipin Karena di ruangannya udah pakai tethering HP juga. Maafkan. Tapi lainnya diatur. harus Kalau Bapak Ibu dibuka sudah ketemu belum ini? senotnya harus ya pas itu Atau yang punya di laptop diklik aja biasanya bisa kok. dari Amber. Ini kan Ada. Ada beberapa. Ini satu G. ini kan X besar, I kecil, angka 1, Z kecil. Z kecil. Laptop bisa paten pula kok kesel ganti-ganti. Nah, munculnya seperti ini kan. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang ingin Anda ketahui tentang PKG? Tolong diberi nama ya, namanya siapa. Nah, terus diisikan apa hambatan saat melaksanakan PKG, saat implementasi. Bagaimana proses penilaian PKG, terutama untuk tim penilai yang sekarang yang
2 ini khusus untuk tim menilai. Tim menilai apa permasalahan saat menilai PKG. Ini adalah yang kedua, ini adalah yang implementasi. Yang kedua ini adalah pada saat Bapak Ibu bertindak sebagai sekretariat ataupun sebagai tim penilai. Monggo. Dan satu masuk terima kasih strategi pelaksanaan PKG yang efektif. Saya tunggu yang lain, monggo. Kalau lama berarti ini jadi saya ya. Coba ini Pakai baterai juga nggak terima. Nah, monggo. Di sini ayo. Pak Dadi bisa, Pak Dadi. Sakit masuk. STTID. Pak. Ini sudah yang entry. Kita bisa. Ini STTID garis miring X besar, I kecil, angka 1, Z. Ini pakai PT saya. Ingin tahu PKB yang ini Pak, orang ceritanya PKG bukan PKB ya. Ceritanya ini PKG. Iya, terus aku juga tahu kok maksudnya. Coba diisi dulu. Iya, tapi sabar. Ini saya mengingat. Ini angka 1 Z. Di tempat saya juga proses. Beres kan? Ini tipin ya. Oke. Bisa sudah Bu yang online. Oke. Sinyalnya susah. Terus suaranya kalau dikasih ini kalau di depan. Mau nyala pakai HP Ini aja. ini kecil. Ini kan sinyalnya. Alamatnya apa tadi ya? Alamatnya bungin. Tampilkan lagi ini untuk nulis. Sebentar, ini berarti Alamatnya ya ini. Padlet SID / X besar, I kecil, angka 1 Z. Angka 1 Z. Bon? Alhamdulillah ini bisa langsung tak tetek langsung penuh gitu aja ya. Baik, alhamdulillah sudah banyak yang mengisi.
Ya. Oke, ada Pak Ahmad, yang lainnya belum sudah ini sudah PKG terintegrasi tata fakta. Oke. Oke. Dinilai oke. Ya. Baik, sambil berjalan saya mulai dari apa yang ingin Anda ketahui tentang PKG ya. Ini yang pertama dari Pak Suryo, ini teman ngajar saya di Muhammadiyah dulu. Lebak barang itu sate ini ya, sate martabak. Bagaimana strategi pelaksanaan PKG? Oke, ini PKG sama ya. Pelaksanaan PKG yang sesuai dengan SOP yang benar, efektif dalam pelaksanaan. Oke, tahapan PKG. Oke, guru personal mengembangkan untuk Selamat sore, Pak. PKG. Karena belum paham, maka prosedurnya belum terlaksana dengan baik. Oke deh. Sekarang untuk yang ini proses dupak dulu. Apakah diperbolehkan dalam melaksanakan PKG menggunakan aplikasi komputer? Oh, sangat boleh. Disusun oleh guru dan diverifikasi oleh tim. Betul. Cara menilai PKG yang benar. KS tidak mengajar apakah harus PKG. Siap. PKG dinilai oleh KS dibantu tim. Betul. Telah menilai tim koordinasi baik. Oke. Panggilan sampai dengan juga oleh siapa sampai dengan dupak. Baik. Ya. Tidak. Oke. Baik. Saya sudah bisa lihat Bapak Ibu belajar tentang apa. Saya langsung saja ya, yang depan-depan Bapak Ibu nanti ceritanya Bapak Ibu sendiri. Oke, Ibu dan Bapak, kita mulai ya. Sedikit cerita kalau begitu. Balik lagi karena Bapak Ibu dari awal pengennya dijelaskan lagi. Oke. Bapak Ibu di Permenpan RB pada kode apa ya ini ya, pembelajaran dan pembimbingan. Ada nggak Bapak Ibu ingat nggak di situ? Itulah rumahnya ya yang memerintahkan kita untuk melaksanakan PKG. Ya, bisa Bapak Ibu ikuti paparan saya jadi PowerPoint yang Bapak Ibu terima. Yang mudah-mudahan yang di rumah, di sekolah, yang di dunia bisa mengikuti. Ini kadang-kadang sampai sekarang Bapak Ibu ada guru yang tidak paham
Siapa yang memerintah PKB itu mana? Tidak ada berbunyi PKB, langsung itu tidak ada. Bunyinya apa? Pembelajaran dan pembimbingan. Ya kan Bapak Ibu? Ini loh bunyinya. Melaksanakan proses pembelajaran di 1-1 dan proses pembimbingan di 2-1. Isinya apa? Isinya apa? Mulai Isinya guru apa Bapak Ibu? melaksanakan, mengevaluasi, menilai, menganalisis, ya, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Itu pekerjaannya, bukan kayak itu tulisannya guru, ya kan? Nah, laporannya satu paket, namanya laporan penilaian kinerja. Itulah yang disebut dengan PKG. Nah, untuk memudahkan menilai PKG itu menggunakan instrumen. Nah, itu ceritanya. Maka di lampiran Permendiknas nomor 35 tahun 2010 itu melekat instrumennya yang ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Awalnya itu aslinya lampiran 1 itu miliknya siapa? Guru apa? Pernah buka Permendiknas 35 Bapak Ibu yang terhormat? Leris, monggo sampai ke literasi ya, itu sumbernya di situ, ceritanya begitu. Isinya adalah 1 itu untuk guru kelas dan guru mapel. Berarti untuk guru PAUD, guru TK, guru SLB, guru SMK, SMK, SLB, SD, SMP 1. Lampiran 2 itu miliknya guru BK. Lampiran 3 miliknya tugas tambahan. Siapa tugas tambahannya? Kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Di sana ada yang kurikulum, ada yang humas dan seterusnya. Terus siapa lagi? Kepala lab, kepala perpus, nggak ada kompetensi kepala bengkel, ya, kabeng, kapro itu ya, itu di situ bunyinya waktu itu tidak ada kompetensi, tapi sebenarnya ya bodoh. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu rumah asli. Terus karena satu dan lain hal, ya, itu tugas tambahannya. Yang mengurangi jam diberi instrumen tadi 5 tadi itu melekat di Permendiknas 35. Sedangkan yang di luar adalah ada 13 nih. Di luar yang 8 itu menjadi proporsional. Jika dikerjakannya kondisional tidak setahun, berapa bonusnya? Berapa persen? 2%. Kalau yang setahun terjadwal 5%. Dari apa? Nilai PKG tahun berjalan. Jadi bisa nggak berbeda-beda tahun? Beda nggak antara golongan dan pangkat? Beda. Kalau PKG-nya baik, ya dikalikan. Baik, kalau amat baik, ya semakin tinggi. Kalau cukup berarti semakin rendah. Itu Bapak Ibu. Untuk guru kelas di sini nomor 13 ini pengganti untuk BK pembimbingan. Jadi guru mapel tidak boleh mengambil porsi 13 gantinya wali kelas. Kalau guru kelas berarti pakai 13. Kalau guru mapel yang jadi wali kelas pakai nomor 7. Berapa angka kredit seperti 5%. Terus pahami dulu, sehingga tidak jadi mana tadi? perbedaan. Ya, itu terjadi 2000
4 awal itu kan PKG pertama kali diluncurkan ya. Nah, yang masuk ke kami lampirannya itu tidak ada yang mengatakan mobilnya tutup saja. Rata-rata apa? Baik dan amat baik, tapi lampirannya tidak menunjukkan hal itu. Ya, terus kita analisis itu. Bertahun-tahun seperti itu. Ada pelatihan sudah dilaksanakan, ya, bahkan cenderung banyaknya prasmanan. Karena tidak masih prasmanan. Ulang-ulang dewe, nyatet dewe, nilai dewe, tulis dewe. Itu masa itu. Sekarang tidak ya. Tidak bilang ya. Kalau itu yang Nah, 2016 waktu itu Pak Umar Suraprana menginstruksikan ya bahwa pelatihan kinerja guru tidak hanya dari kepala sekolah, tapi harus melibatkan stakeholder di sekitar. Siapa sekitarnya? Teman sejawat, siapa lagi? Siswa, siapa lagi? Orang tua, dan kalau SMK adalah itu sebabnya muncul itu. Ya, ditambah kehadiran. Kenapa? Karena disinyalir banyak sekali guru-guru pada jam mengajar meninggalkan tempat dia bertugas. Bahkan di daerah terpencil, Papua, Jepara, mana Jepara? Pak, masih nggak berlaku di Jepara itu on-off di Karimun. Waktu saya ke sana di Karimun, mereka itu 2 minggu off, 2 minggu on. Kelasnya dilakukan Antoni, dia pergi pulang itu 2 minggu untuk gantian. Bisa dia ngajar di tempat lain. Itu teman saya sendiri, udah biasa di waktu begitu. Nah, kalau di daerah terpencil malah balik lagi, bisa 3 bulan dia tidak ngajar begitu. Yang itu siapa? Kakak kelas ngajar adik kelas. Bahkan sampai ada Pak Boy melumuan. Itu kenyataan Bapak Ibu. Dan itu dideteksi oleh Yayasan Semeru. Semeru punyanya Pak Yusuf Kala. Itu hasil kajiannya menemukan hal itu. Banyak guru tidak melaksanakan tugas. Ini orang Jawa bulan ekor, lain naik, lucu, lain-lain. Nah, itulah maka muncul permintaannya harus dideteksi dengan apa? Rekap kehadiran. Jadi adanya sebuah peristiwa itu ada sebab musyawarah. Nah, jadilah instrumen yang sekarang Bapak itu kenal dengan apa? Instrumen pola 360 derajat. Bapak Ibu mencari di regulasi tidak ada sampai jabulwanan. Itu hanya istilah, ya, istilah di sekitar guru sekiranya berapa derajat? 360 derajat. Itu ceritanya. Nah, pada saat dilaksanakan uji coba Bapak Ibu, yang waktu itu mereka bohong apa nggak tahu, tapi survei mengatakan dari ribuan yang kami uji coba mengatakan dengan ada penilaian dari kepala sekolah selain KS ya, ada guru, Mas Jawa, peserta didik, mereka menjadi lebih apa ya, menjadi interest. Wah, murid itu menilai aku dengan cara seperti ini. Temanku menilai, orang tua menilai, menjadi budaya baik. Karena mereka jadi boleh hati-hati dalam mengajar, karena tahu bahwa mereka akan pada intinya akan diobservasi oleh orang lain. Itu, ya beritanya seperti itu.
Itu ya ceritanya sampai di perbedaan di tiga satu. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang agak penting. Ini pada saat menilai PKG, SPMT-nya jarang ditulis. Bahkan tidak ada SPMT, SPMK. Bedanya apa Bapak Ibu? SPMT lampiran pinter, SPMK lampiran pinter. Ayo. Ini namanya SPMT. Kalau PKB dan penunjang namanya SPMK. Jadi ada berapa lampiran? Bapak Ibu 3 toh? Untuk yang pembelajaran ya ini dan tugas tambahan. PKB berarti pilihnya sama PKB itu pengembangan diri, publikasi dan karya inovasi. Yang ketiga penunjang. Siapa yang menyatakan? Kepala sekolah. Maka jika tidak ada lampiran ini sudah tidak dinilai. Kalau Bapak Ibu mau berbaik hati, sekretariat bisa menghubungi untuk melengkapi. Tapi yang diharapkan memberitahu siapa penilainya. Semua harus lewat siapa Bapak Ibu? Sekretariat. Mimin itu slide yang Kalau Bapak Ibu berhati, slide yang Bapak mana? Ibu hubungi. Oh, tapi ini. Tapi jangan bilang, yang ini saya loh, nggak usah. Ya, tapi itu harus dilakukan. Karena apa? Tanpa ada pernyataan dari KS, maka semua berkas itu dianggap tidak sah. Penting, ya, sini. Nah, apa yang timbul di sini Bapak Ibu? Kalau di tahunan nggak masalah, ya. Tapi begitu nanti 4 tahunan, ada yang cuma sampai 10 tahun di sini. Karena lama nggak mengusulkan loh. Jadi PA-nya sampai ribuan. Itu ada nopo. Nah, di Permendiknas nomor 35 tahun 2010 pula halaman 125 udah salah di situ tertulis jika mengajukan lebih dari 4 tahun maka yang dilihat hanya berapa tahun? 3 tahun. Kenapa itu jadinya tadi Bapak Ibu? Karena mereka PAK tahunan, harusnya kan PAK tahunan. Makanya harus Bapak Ibu nanti itu perhatikan. Nah, Coba dibuka. untuk apa? Pengendalian. Ada nggak Bapak Ibu yang bukan PKB terus? PKB. Kenapa kok itu? Maka berarti kalau sudah sampai itu nggak bisa. Dan kesepakatan waktu berarti kemarin dan teman-temannya untuk mengendalikan guru tidak boleh melebihi 2 pangkat di atasnya. Itu kesepakatan. Kan ada yang hukum itu hukum kesepakatan sama hukum yang tertulis. Kenapa Bapak Ibu? Kalau guru itu hebat sampai PAK-nya ribuan, mesti udah naik pangkat dari dulu, Pak. Nggak usah nunggu sampai ribuan. Berarti kemudian dia bukan guru profesional. Itu Bapak Ibu perlu tahu sampai kenapa kok gitu. Jadi alasannya ya, 3 tahun. Kita nggak ada di sini aman karena Bapak Ibu tahunan. Tapi karena di pusat ya seperti itu. Ya, tuh. Terus tugas tambahan ini juga dituliskan hampir 80% yang saya nilai jarang menuliskan tugas tambahan yang 8 tadi. Tidak banyak guru-guru yang menggunakan bonus 2 atau 5%. Hampir itu. Ya. Terus bagaimana Bu kalau saya itu KS? Kalau KS kan sudah ada kesepakatan, sudah diumumkan 2000 berapa itu ya? 1920 bahwa KS tidak usah kalau nggak ngajar sudah nggak usah melengkapi berkas PKG. Lewat ini aja saya. Cukup PKKS yang sederhana yang ada di lampiran Permen 35.
Sudah nggak usah pakai instrumen yang macam-macam. Yang panjang itu belum digunakan, belum ditandatangani. Nek PKG-nya malah sudah ya 2016. Tapi PKKS-nya belum. Jadi Bapak Ibu cukup menggunakan yang instrumen PKKS versi Permen Semalang 35. iso ya. Nah, sayangnya banyak yang tidak ternilai juga. Ini kan mati. Jadi kan karena bukti fisiknya tidak ditulis. Kan maksudnya kan Bapak Ibu, kan ada indikatornya, ada bukti yang teridentifikasi, baik tangible maupun intangible. Terus baru skor Bapak Ibu, umumnya tengahnya itu kosong. Maka sebenarnya tidak dinilai. Tampil berarti ya. Yang bisa dilihat. Tampil berarti ya. Itu sama kasusnya kalau guru hanya mengajukan yang judul-judul saja. Halo, ada nggak guru yang tidak ada pameran 1B-nya tidak komplit? Kan harusnya 2 pasang ya saat kompetensi itu ya. Catatan fakta sebelum, selama, setelah, ada pemantauan-pemantauannya, terus dari scoring ya Bapak Ibu ya. Tapi banyak yang ngajukan hanya scoring saja tanpa bukti apa. Itu juga tidak kami. Mohon maaf. Kan prosesnya harus ada bukti yang menunjukkan kinerjanya itu apa. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan di daerah sudah kencang seperti itu. Kalau daerahnya nggak kencang, besok teman-teman ngajukan juga pasti banyak tidak ternilai. Ini Bapak Ibu ya, menarik sekali. Setelah dari guru jenderal, di sana hanya 3 lembar saja. Bahkan sampai sekarang masih ada nih masalah teman-teman. Hanya 3 lembar, lampiran 1B, identitas, lampiran 1B, angka kredit, dan rekaman 1C. Maaf, itu juga tidak bisa terbuat. Ini seperti itu permasalahan. Ya, oke. Sudah mulai jawab kantor untuk Bapak Ibu tadi kan? Sudah mulai jawab nggak ini? Oh, kalau mau jawab ngomong. Loh, kok jadi nanti Mas? Dia niku mati. Oh, dia lama masih dia nggak sadar sendiri. Oke. Ini Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut aja kalau ini sudah jelas. Sama? Kalau siapa yang mendengar tidak ada masalah ya, clear ya. Ngisi, tapi saya sudah ngadep Tidak ada langsung masalah input ya. sendiri di bahan. Masalahnya Saya apa? ingin saya Yang menilai nggak paham. nanti Iya kan? Yang orangnya nggak masalah. Tapi yang karena dia ditunjuk, iya, tapi dia nggak menilai. Maka perlu sepertinya harus pelatihan untuk tim penilai. Karena yang sudah dapat pelatihan dulu itu sudah sempurna. Adik-adiknya, yang juniornya belum tahu. Oh, tadi Pak Dani. Terus betul nih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu nanti harus mulai mau MGMP, mau apa, monggo upgrade pengetahuan penilai PKG. Jangan-jangan KS-nya di waktu itu dari pemakai saat ini terus KS, jadi terus di roda mungkin belum tahu. Timbul kompeti kan ahli sedang. Ya, baik, saya lanjutkan saja. Ini tadi cerita saya kenapa harus ada penilaian 360 derajat Bapak Ibu. Selain nilai PKG oleh kepala sekolahnya, ini oleh pengawas, komite dan lain-lain. Sudah saya ceritakan ya. Sekarang Bapak Ibu mau cerita prosedurnya ya. Instrumennya ada yang baru. Tambahannya apa Bapak Ibu? Instrumen apa saja? Untuk SMK ada yang penting nggak di sini? Kayaknya enggak ya. Karena cukup hanya satu penilaian guru. Ya. Guru saja, permen lampiran 1A. Hanya nanti yang respondennya sedikit berbeda. Guru PAUD kan nggak ada. Guru SLB kan tidak ada, aman. Jadi untuk SMK, SMA
menggunakan satu jenis instrumen, dan maaf guru BK. Kalau SLB menggunakan instrumen yang kelima, ya, instrumen yang kelima. Kalau guru BK instrumen kedua, kalau guru plasma instrumen pertama. Saya ingat betul membuat laporan ini, PK ini, yang membuat umumnya adalah teman-teman Bapak sendiri, guru-guru. Kami hanya membantu memfasilitasi. Jadi sudah disesuaikan dengan jenis jenjang yang ada di satuan pendidikan. Kita nggak berubah, BK nggak berubah. Yang beda itu sedikitnya PAUD Bapak Ibu, karena di pedagogi PAUD itu sudah menuntut apa tuntutannya? Menggunakan TIK dalam pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Itu guru PAUD sudah dituntut. Kalau guru SMA agaknya enggak ya, dituntut seperti itu. Karena udah include di kompetensi yang lain. Nah, saya mulai dari sini. Acuan tetap sama Bapak Ibu, buku 2. Tetap sama di buku 2. Ya, acuannya sama di buku 2. Ngomong-ngomong sudah pernah baca buku 2 belum Bapak Ibu? Dibaca deh. Sudah dibagi-bagi lama, buku 1, buku 2, buku 4, buku 5. Saya dulu buku 4, 5, buku 2 nih. Dibaca di Bapak Ibu deh. Soalnya instrumental. Nah, ini bedanya saat kita berbicara untuk instrumen PK guru, ya, ada tambahannya. Apa tambahannya untuk SMK terutama yang produktif ya? Teman sejawat, peserta didik, orang tua, studi, dan kehadiran. Kalau SMK guru matematika sampai pakai biji nggak ya? Enggak. Guru bahasa Indonesia, guru produktif. Nah, jadi hanya guru produktif. Bapak Ibu, dibuatnya itu simpel kok, nggak minta aneh-aneh. Ya, gimana ceritanya? Bapak Ibu kan ada menilai berapa orang satu guru itu, satu penilai? 5 sampai 10. Ya. Oke. Saya kosong. Ya, karena waktu kita terlalu banyak ya, bagi aku cerita aja. Bapak Ibu bayangkannya jangan susah-susah. Yang menentukan responden sinten? Siapa yang responden? Yo, Pak Agus ini dinilai oleh Bu Nevi, ya, Bu Nevi dari 10, sekitarnya di 10 orang sebagai penilai. Siapa yang menentukan responden itu Pak Agus? Pak Agus nilai dewi apa menilai? Penilainya, dan diharapkan guru yang dinilai tidak ngerti siapa yang menilai. Tapi prakteknya prasmanan. Saya salah, saya aturan, apa sih melaksanakan? Siapa kata Pak Budi yang tanggung jawab? Siapa? Kepala sekolah. Itu kapan? Masuk dari itu kan sudah sebenarnya kan orang yang kerja buku itu Pak, dan yang disebutkan sistemnya di situ itu. Tapi yang mencari respondennya, yang nilai itu termasuknya Pak Piro itu ya penilaian. Kenapa? Karena yang kita tahu kan bahwa guru ini penilai ini kan tahu siapa teman sekitarnya. Yang nilai kan yang penilai atau saya tidak boleh ini atau saya gawe biasa saja itu kan nanti biar seimbang termasuk murid. Nah, sekarang jawabannya kan sudah pakai Google Formulir, boleh nggak? Oh sangat boleh, pakai Google Docs saja kan ya, di entry
Lembok ke Excel jadi kok Bapak Ibu sebagai linknya tolong isi untuk Pak Agus isi untuk Pak Suryo isi untuk Pak Budi sambung. Sekarang pakai Google Formula itu lebih gampang. Muridnya bisa nggak muridnya? Kalau kebetulan mulai podo sambil pulang, tidak usah waktu khusus. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ngajar bersama kelasnya Pak Agus, minta tolong wali kelas atau BK. Datanya minta. Itu sangat menolong. Manfaatkan sebagai momen perbaikan. Jangan dianggap sebagai sebuah beban. Nah ini, karena Bapak Ibu mikirnya beban, akhirnya jadi berat. Ya, orang tua nggak ngajar. Kasih amplop untuk apa Google Form kalau bisa orang tuanya bisa enggak kasih instrumen di amplopi suruh balikin lagi. Saat yang Dudi ada yang kantornya itu ada anaknya kamu enggak? Kan anaknya dikasih tapi tidak dibuka ya ini tidak kalau bisa balik lagi. Jadi sebenarnya waktu itu yang disukai siapa teman-teman Bapak Ibu sendiri dibuat secara sederhana. Tapi sampai di lapangan nggak tahu mas digawe susah. Nah itu ya, entah instrumennya, entah isi instrumen. Dan dijaga saja. Kita stop ini dulu ya. Nanti sedikit nyambung ke instrumennya karena banyak yang lagi. Terus bagaimana cara ngisi ini, bagaimana ngikutin. Terus saya mau praktek, ya tak bawa ilmu praktek itu nanti ya. Di lab Bapak Ibu ada nggak PKG, salah satu PKG? Pasti ada ya. Ah, betul. Oke, itu aja. Kita atur moderator lagi. Monggo nanti selanjutnya kita lihat. Saya bayangannya udah cepat karena udah 11 tahun itu ya PKG, tapi nggak tahu. Luar biasa, kata-katanya apa? semangat sekali Bapak Ibu juga semangat dan halo gitu ya. Kembali ke room. Ya kita beri aplaus untuk Bunda kita bersama Bapak Ibu semuanya yang hebat. Bapak Ibu yang kalian hormati, baiklah. Untuk kegiatan pada menjelang petang ini setelah usai, namun kita masih Nanti berarti di hari pertama ya Bapak Ibu. Semoga di hari-hari berikutnya kita senantiasa diberi sehat. ya pakai lagi tidak masalah. Selanjutnya Ibu Bapak, kita berakhir di pukul 17.30 dan kita nanti akan bersama dan membersamai teman-teman Bunda sahabat itu ini di pukul 19.30 di ruangan ini juga. Oke Bapak Ibu, mandi, kemudian ganti baju, makan nasi, terus kita kembali ke sini. Demikian saya menghantarkan Bunda Mimin. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Bila kami bandaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, berarti live ya. Oke. Ya Pak, live Pak. Ya. Bisa.